hari ini kan rakyat setelah pandemi COVID-19 ya rakyat pada pada nggak jelas ya, kondisi ekonominya, banyak yang nggak makan, bahkan banyak yang nggak tidur karena besok harus mikirin makan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan coba membahas ya kebijakan yang sangat kontroversial kekuasaan kita hari ini, di mana kekuasaan hari ini Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani ingin mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu uang wakaf ingin dialihkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Waduh, ini kebijakan yang menurut saya sangat-sangat kontroversial. Nah, di konten kali ini kita akan coba mengupas hal tersebut. Apakah memang uang wakaf itu memang layak dan ideal untuk diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, atau memang uang wakaf ya amal jariah orang yang harusnya dipikirkan oleh kekuasaan untuk cepat sampai ke Tuhan gitu loh. Yang menjadi pertanyaan besar kita bersama bahwa kenapa kekuasaan hari ini menjadikan dana wakaf kok seperti orang udah mau tenggelam aja ya, semua yang ada di atas itu ditarik gitu loh, sampai-sampai uang wakaf yang harusnya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang tidak mampu, kemudian untuk pembangunan infrastruktur seperti masjid dan lain sebagainya, itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya gitu loh. Nah, di konten kali ini kita coba akan mengupas hal tersebut. Apakah kekuasaan kita memang sudah benar-benar collapse, atau ekonomi kita sudah tidak bisa lagi bertahan, sehingga semua hal kita gunakan, semua hal kita mau ambil, dan bahkan yang terbaru juga statement dari Menteri Keuangan kita bahwa ya semua hal ingin dipajak ya. Ini udah saja ini kekuasaan kita hari ini. Padahal harusnya pemerintah yang baik ya, the good government ya, kekuasaan yang baik itu adalah kekuasaan yang harusnya menghilangkan seluruh pajak untuk warga negaranya. Pajak kendaraan, pajak rumah, pajak jalan dan sebagainya harusnya tidak ada. Tapi yang terjadi hari ini setelah pajak-pajak itu ada di Indonesia, bahkan penjual listrik, token listrik, penjual pulsa dan lain sebagainya ingin dipajak. Ini wacana yang menurut saya sangat bobrok ya. Tidak ada sekali kajian yang kuat untuk untuk dalam hal penguatan ekonomi kita. Padahal ya kekuasaan hari ini harusnya menciptakan sebuah inovasi untuk menstabilkan ekonomi, bukan malah menggerogoti kantong-kantong rakyatnya hanya untuk kepentingan mereka. Karena gini, masyarakat memang diberikan bantuan langsung tunai BLT yang sekian juta diberikan kepada masyarakat, tapi itu hanya dirasakan sekian waktu saja. Tetapi kebijakan pemajakan, kebijakan-kebijakan lain, pengambilan uang wakaf itu dirasakan dalam kurun waktu bertahun-tahun oleh warga negara. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini tidak digunakan oleh kekuasaan untuk mengakumulasikan kondisi ekonomi rakyatnya. Harusnya ketika berbicara tentang stabilitas ekonomi, ketika berbicara tentang penguatan ekonomi, kekuasaan harusnya mengeluarkan kebijakan yang memang menuju ke arah penguatan ekonomi gitu loh, bukan kemudian mengambil seluruh uang yang ada di kantong rakyat kemudian dijadikan sebagai modal untuk penguatan ekonomi negara. Nah, sama aja tidak ada kekuasaan kalau seperti itu, karena tujuan dari kekuasaan yaitu menciptakan ya keadilan sosial, menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif, bukan malah mengkocar-kacirkan kondisi ekonomi rakyatnya. Hari ini kan rakyat setelah pandemi COVID-19 ya rakyat pada nggak jelas ya, kondisi ekonominya, banyak yang nggak makan, bahkan banyak yang nggak tidur karena besok harus mikirin makan. Nah, kekuasaan di situ harusnya muncul di tengah-tengahnya untuk apa? Untuk mempelopori sebuah kebijakan yang inovatif, yang mampu memang memberikan dampak baik terhadap perbaikan ekonomi. Harusnya seperti itu kan. Tetapi yang terjadi apa? Kekuasaan hari ini ya malah mengeluarkan kebijakan yang semakin sangat kontroversial, yaitu misalkan nih, baru-baru ini saya baca di beberapa media mainstream disebutkan bahwa ya udah kekuasaan mau memajakin itu yang jual token listrik, jual pulsa itu mau dipajakin. Wah, padahal itu kan ya itu sumber penghasilan dari rakyat kecil gitu loh. Kenapa itu semuanya mau dipajakin?
Padahal ya kehadiran kekuasaan itu, ya the good government itu, kekuasaan yang baik itu harusnya membebaskan pajak kepada seluruh warga negaranya. Jadi kita nggak harus bayar pajak kalau memang kekuasaan kita baik, gitu loh. Tetapi yang terjadi hari ini ya semua dipajakin. Ya padahal kalau kita lihat dari sumber daya alam kita sebenarnya bisa maju sebagai negara yang independen, sebagai negara yang mandiri di bidang ekonomi. Menurut saya, kekuasaan itu harusnya mengeluarkan kebijakan yang mampu menguatkan ekonomi kerakyatan. Karena tentunya penguatan ekonomi kerakyatan ini menjadi sebuah modal penting dalam penguatan dan stabilitas ekonomi nasional. Maksud saya begini teman-teman, kekuasaan itu harus punya inovasi, kekuasaan itu harus punya strategi dalam penyelesaian masalah. Karena tentunya kekuasaan tidak boleh hanya berpikir pendek, kemudian memanfaatkan sekelompok orang atau segelintir orang untuk kepentingannya sendiri. Karena tentunya kekuasaan itu harus menjadi pelindung seluruh rakyatnya. Kekuasaan itu harus mampu menciptakan kebijakan ekonomi yang inovatif. Bukan hanya ketika ekonomi bangkrut, ketika ekonomi itu tidak survive, yang dimanfaatkan hanya sekelompok orang. Karena kita tahu bahwa kebijakan kekuasaan hari ini banyak sekali yang tidak konsisten. Hari ini kekuasaan menginginkan uang wakaf dari umat Islam. Tapi ya kebijakan-kebijakan sebelum itu, banyak sekali yang membelakangi keadaan hari ini. Ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mengkerdilkan umat Islam, yang mendiskreditkan para ulama, yang memenjarakan ulama. Ya, maksud saya seperti ini, teman-teman. Ketika kekuasaan menginginkan dana wakaf dari umat Islam, harusnya ya umat Islam ini harus diayomi, harus dilindungi, ulama-ulamanya itu harus dijaga, ulama-ulamanya itu harus dijadikan sebagai pelopor pergerakan itu harusnya. Karena kalau ulamanya itu dipenjarakan, kemudian umat Islam didiskriminasi, tapi ketika kondisi ekonomi sedang nggak baik-baik saja seperti hari ini, kemudian uang wakaf diinginkan oleh kekuasaan, ada yang salah gitu loh. Maksud saya gini, jangan sampai seperti statement orang di kampung saya, bilangnya datangnya pas ada maunya aja. Gitu, kekuasaan datang ke umat Islam pas ada maunya, pas udah nggak ada maunya ya udah umat Islam dikerdilkan lagi, ulama-ulamanya dipenjarakan lagi. Nggak bisa seperti itu cara bernegara. Kekuasaan itu harus hadir sebagai pencipta inovasi, sebagai pengakomodir pikiran, melindungi segenap rakyat Indonesia. Harusnya seperti itu. Nah, jangan sampai ya pikiran-pikiran yang seperti itu justru membuat rakyat kembali tidak percaya pada kekuasaan. Ya nggak salah juga kemudian umat-umat Islam, kemudian pemuda-pemuda Islam beranggapan, ya kok negara kita seakan kekuasaan hari ini kok kayak memanfaatkan Islam kayak gitu, memanfaatkan mayoritas seperti itu. Padahal ya banyak banget kebijakannya yang membelakangi mayoritas sebelum-sebelumnya. Video ini dibuat bukan berusaha untuk mengadu domba antara umat Islam dengan kekuasaan, enggak seperti itu. Yang maksudnya kekuasaan dalam pengambilan kebijakan sedari awal itu harus konsisten gitu loh. Kekuasaan sedari awal mengambil kebijakan tidak boleh ada yang dikerdilkan, tidak boleh ada yang didiskreditkan, karena yaitu equality before the law. Semua penegakan hukum, ya kemudian semua kebijakan harus mengakomodir pikiran, harus mengakomodir seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada pikiran-pikiran yang ada di luar kekuasaan, ya masukan untuk kekuasaan, kritikan kekuasaan dianggap sebagai musuh politik. Tidak boleh seperti itu cara bernegara, tidak boleh seperti itu dalam menjalankan kekuasaan. Sehingga apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi semacam ketidakpercayaan publik, ketidakpercayaan umat Islam terhadap kebijakan hari ini. Misalkan, ya udah wakaf mau dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk perbaikan ekonomi. Ya, masyarakat publik bisa juga beranggapan, ya ini nanti dikorupsi lagi, uang wakaf ini nanti tidak tepat sasaran. Ya kita bisa beranggapan seperti itu karena ada semacam ketidakpercayaan terhadap kekuasaan hari ini, ada distrust terhadap pengambil kebijakan kita hari ini. Ya lagi pula, ngapain uang wakaf dijadikan sebagai dana pembiayaan pembangunan kan gitu kan?